Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Insyaallah pada majelis kali ini kita akan mulai mengaji kitab Al-Hikam karya Al-Arif Billah Syekh Ibnu Athaillah Askandari. Sebelum ngaji kita mulai, kita ajak semuanya untuk berdoa, mengirim doa, menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah kepada mu'alif kitab ini, yaitu Syekh Ibnu Athaillah Askandari, serta kepada para masyayikh, para guru kita, dan seluruh umat yang telah menyampaikan ilmu ini sampai kepada kita semua. Al-Fatihah. Semoga dengan hadiah Fatihah yang telah kita kirimkan, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami ilmu yang akan kita kaji pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikmatul Khamisah. Hikmah yang kelima, kata Imam Ibnu Athaillah Askandari. Istihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka. Dalilu ala ihtimasul basirati minka. Istihaduka fima dumina laka, kegigihanmu apa yang telah ditanggung untukmu. Wa taksiruka fima tuliba minka, dan kelalaianmu terhadap apa yang dituntut darimu. Dalilu ala ihtimasul basirati minka, itu pertanda atas padamnya cahaya basyirah, cahaya hati, minka, darimu. Seperti apa sarahnya? Mari kita simak paparan dari Imam Asy-Syarqawi. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah, berkata Imam Asy-Syarqawi, walida qala, oleh karena itu beliau berkata, istihaduka fima dumina laka, kegigihanmu apa yang telah ditanggung untukmu. Artinya apa? Takallafallahu laka bihi, Allah telah menanggung laka untukmu, bihi yang demikian itu, wa ar-rizqu, apa yang dimaksud di sini adalah ar-rizqu, adalah rizki. Tafattula minhu, sebagai bentuk tafattullah, kelebihan, minhu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ihsanan, dan sebagai bentuk ihsannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada engkau, kepada kita semua. Qala ta'ala, bagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mengatakan, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Wa ka'ayyim min dabatin, hewan mana, kata Allah, la tahmilu rizqaha, yang tidak membawa rizkinya atau yang tidak ada rizki di dalamnya. Allahu yarzuquha, Allah lah yang telah memberikan rizki kepada hewan tersebut, wa iyyakum, dan juga kalian. Jadi semua hewan termasuk kita dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah tentukan rizkinya. Nah, ini yang dimaksud dengan duminalaka. Jadi sudah ada yang menanggungnya, rizki kita, dan kita tidak boleh gigih di situ, gigih dalam mencari rizki. Nah, itu maksud dari paparan ini. Ila ghairi dzalika min ayatin. Jadi artinya bukan cuma ayat ini saja, ada beberapa ayat lagi, ayat yang mengatakan bahwa rizki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tuksiruka fima toliba minka, dan kelalaianmu, kelelahanmu, fima tuliba minka, pada apa yang telah dituntut darimu. Ada tuntutan-tuntutan yang harus engkau lakukan, dan ternyata kamu lalai di situ. Wa wa amalul ladzi yatafassalu bihi adatan ila maulaka, yaitu amalan-amalan yang bisa menyampaikan bihi karenanya, adatan secara ada atau pada umumnya, ila maulaka kepada Tuhanmu, min adkarin dengan berzikir, wa sholatin dan sholat-sholat, wa auradin dan wirid-wirid, wa ghairi dalika min anwa'it ta'ati, dan selainnya dari macam-macam ketaatan. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat,
wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahmu. Tuliba minka, inilah yang dituntut dari engkau, dari kita. Surat Az-Zanah 56. Famatlubu minal murid, yang dituntut dari seorang murid. As-sa'i fi kultil arwahi, yaitu berusaha dalam menghasilkan makanan. Wa dzikrul maula, yaitu dengan berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi'la ma yuqribu ilaihi, dan melakukan apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La kutal ashbah, bukan makanan fisik ya yang dimaksud itu. Li'annahu, karena sesungguhnya dia makanan fisiknya, duniawi, fisik ini. Qaimun bihi ghairihu, itu sudah berdiri terhadapnya yang selain dia, selain seorang murid itu. Artinya sudah ada yang menanggungnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa maulahu, yaitu Tuhannya. Dalilu ala ihtomasa, dan itu merupakan tanda dalil ala iltimasi, atas padamnya. Ai, artinya apa? Ami, artinya telah butanya. Al-basirati, di pandangan. Minka, darimu. Maksudnya artinya pandangan hati. Wahia ainu fil qalbi, yaitu mata hati. Tadrikul umurul ma'nawiyah, yang bisa mengetahui, menjangkau, melihat perkara-perkara yang sifatnya maknawiyah, yang sifatnya bukan fisik ya. Kama al-basiro yudrikul umuril mahsusah, sebagaimana itu pandangan mata, pandangan zohir, itu dapat menjangkau atau mengetahui perkara-perkara yang bisa diindra, yang bisa dirasa. Wa fi ta'birihi bil istihadi, adapun gambaran Ibnu al-Imam Atha'illah Askandari dengan bahasa istihad, istihaduka, kegigihanmu. Nah, ini isyaratu, ini merupakan suatu isyarat ila angtoli bil rizki minal ghairil istihadi. Jadi bahwasannya menuntut rizki tanpa adanya kegigihan yang luar biasa, yang sampai melalaikan dari sebuah kewajiban kita. La ba'sa bihi, itu tidak apa-apa. Jadi silakan mencari rizki dengan catatan yang jangan terlalu ijtihad, yang jangan terlalu gigih sampai melalaikan kewajiban kita. Itu tidak apa-apa, kata beliau. Wala yadullu ala ihtimasil basiratihi, dan itu tidak menjadi dalil, tidak menjadi alasan atas padamnya mata hati. Artinya itu tidak yang membuat padam. Yang memadamkan mata hati itu adalah dengan kegigihan, dengan kesungguh-sungguhan, dengan keseriusan kita dalam mencari rezeki, yang memang jelas-jelas bahwa rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai membuat kita lalai. Tafsirnya itu lengah mengabaikan. Matulibu minna, apa yang dituntut dari kita, atau yang kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian pada kajian Sarahikam pada kali ini. Mohon maaf bila ada penjelasan atau bacaan yang mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.